Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba lanjutkan diskusi kita tentang ruang. Jika minggu lalu saya bercerita tentang ruang dalam aspek kosmologi, nah minggu ini atau hari ini akan saya geser sedikit bagaimana perubahan ruang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Jadi ini memang terjadi dalam kehidupan kita, dan disadari atau tidak dengan adanya COVID-19 ini kita diminta untuk tinggal di rumah. Jadi bagaimana kemudian yang biasanya kita berada di luar, jadi makan di restoran, kemudian minum di kafe, kemudian jalan-jalan ke mall, semuanya kita lakukan di luar. Namun sekarang terpaksa dengan alasan COVID-19 ini kita harus melakukan hal tersebut di dalam rumah kita. Dan yang paling menarik adalah ketika kita satu keluarga berada di rumah selama 24 jam. Jadi biasanya orang tua hanya melihat anak pada pagi hari, kemudian dia jumpa anak kalau di kota besar biasanya malam hari, kemudian besok mereka terus keluar dan anak pun sibuk, apalagi jika anaknya harus tinggal di asrama. Nah, saya sedikit tertarik untuk mengupas tentang konsep ruang ini, di mana telah terjadi pergeseran ruang, pergeseran landscape sosial dalam kehidupan masyarakat kita hari ini, terutama di kalangan masyarakat urban. Nah, apa yang berubah? Misalnya ruang keluarga itu biasanya menjadi ruang yang sangat privacy, tidak boleh orang melihat apa yang ada di dalam rumah kita. Tetapi sekarang ruang keluarga itu menjadi ruang, seolah-olah menjadi ruang publik. Jadi ada orang yang membangun rumah besar, kemudian rumahnya ada tembok, tetapi dalam rumah itu orang bisa melihat segala fasilitas karena sang empunya rumah itu memberikan akses melalui foto-foto keluarga atau update atau foto-foto di media sosial, sehingga orang mampu melihat isi rumah dia walaupun kita tidak bisa masuk ke ruang keluarga dia, tapi kita bisa melihat apa saja yang ada di dalam ruang tersebut. Nah, demikian juga dengan ruang publik. Hari ini ruang publik itu juga mengalami pergeseran. Saya sering memberi contoh, misalnya bagaimana kedai kopi di Aceh yang awalnya itu menjadi tempat transit, orang mau ke laut atau orang mau ke sawah atau ke ladang. Jadi sebelum mereka pergi, mereka akan singgah di warung kopi untuk membeli bekal. Setelah itu mereka akan berangkat ke tempat kerja mereka. Jadi pada awalnya warung kopi itu merupakan ruang publik yang hanya untuk tempat persinggahan semata. Tapi begitu ada proses modernisasi, maka warung kopi yang tadinya tempat
tempat tempat transit, maka berubah menjadi tempat nongkrong. Jadi orang nongkrong, kalau pada zaman saya kecil dulu ada TV hitam putih, kemudian ditambah dengan TV berwarna, kemudian ada film itu VHS. Setelah itu muncul parabola, orang mulai nonton sepak bola, mulai nonton film, kemudian muncul VCD, orang mulai nonton dan karaoke di tempat warung kopi. Kemudian warung kopi juga berubah, akhirnya dia menjadi tempat untuk sekarang konsepnya ada co-working. Jadi co-working, kemudian ada wifi di sana, kemudian warung kopi juga menjadi lifestyle. Bahkan di Banda Aceh sekarang ada tren warung kopi dengan menu ala bahasa Inggris, tapi harganya naik. Tapi kalau menunya dalam bahasa Indonesia, itu biasanya harganya tidak begitu mahal. Jadi pergeseran kebudayaan yang ada dalam masyarakat kita, kalau kita lihat dalam perspektif ruang ini, terus bergeser. Dulu warung kopi itu menjadi tempat yang sangat ramai, orang berbicara lepas. Tapi hari ini warung kopi senyap, ibarat kuburan, karena orang tidak lagi bercengkrama di warung kopi, melainkan orang lebih suka dengan HP mereka, dengan Android mereka, dan saling hanya tegur sapa, hai, kemudian haba ke. Jadi tidak ada lagi dialog bagaimana layaknya sebuah warung kopi. Dan ini saya rasa tidak hanya gejala di kota, hanya di Aceh. Saya pikir di beberapa tempat juga saya lihat warung kopi atau kafe itu tidak lagi orang tertawa, cerita, tapi lebih banyak hanya pertemuan sepintas saja. Nah, ini sebuah evolusi dalam ruang publik kalau kita lihat dari pengalaman warung kopi. Tempat publik juga akhirnya bisa menjadi ruang keluarga. Ketika hari ini, mungkin sebelum COVID-19 ini, orang kalau ingin makan bersama, dia akan keluar. Jadi ajak anak, ajak istri, ajak semua saudara makan di restoran, makan di warung tertentu, dan itu menjadi tempat mereka untuk bersilaturahmi, kemudian makan bersama. Bahkan nanti ada tradisi, mungkin kita dengar bahwasanya tidak akan terjadi, yaitu buka bersama. Jadi yang tadinya makan itu hanya ada di ruang private dan makan itu hanya ada di ruang keluarga, kemudian dia berada di ruang publik. Bahkan makan sekarang menjadi sebuah tren dalam masyarakat kota, dan juga ini sudah terjangkit di desa, bahwasanya apa-apa harus beli di warung. Nah, proses pergeseran ruang ini juga terjadi di pasar. Dulu kita ke pasar hanya istilahnya pasar pekan. Jadi pekan itu 1 minggu sekali. Jadi ya, kalau dia hari Kamis maka pekannya hari Kamis. Kemudian kalau pekannya hari Rabu maka pasar Rabu namanya. Kalau hari Senin maka pasar Senin. Nah, orang ke pasar dulu hanya untuk menukar barang. Jadi terjadi proses barter, dan orang kampung tidak membawa uang. Yang dia bawa adalah barang atau tanaman atau hasil kebun. Kemudian di sana dia akan jual, dan dari jual itu dia akan membeli kebutuhan pokok. Kemudian dia akan kembali ke kampung atau ke desanya. Nah, di situ mereka hanya menjadikan kebun itu, hasil kebun itu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tetapi jika ada hal-hal yang bersifat urgent dan mendesak di tengah-tengah masyarakat kampung, biasanya ada 1-2 warung yang bisa atau terbiasa mereka membuka sistem hutang. Jadi biasanya masyarakat akan membayar setelah mereka panen. Nah, biasanya di kampung-kampung Aceh itu biasanya ada di perempatan jalan, dan di perempatan jalan itu ada satu warung yang
dia menyediakan kopi, kue semua, di mana tadi terjadi lalu lintas masyarakat ingin ke tempat kerja. Kemudian ada sebuah tempat jual kelontong yang dia menyediakan apapun dari A sampai Z. Jadi obat ada di sana, pembalut semua dia sediakan, dan tidak banyak, hanya 1 dan 2. Selain itu ada lagi warung atau kedai yang menyediakan pupuk atau untuk kebutuhan masyarakat yang ingin pergi ke kebun atau ke sawah. Nah, proses ruang ini yang tadi pasar, ada tempat barter, tempat menjual, kemudian berubah menjadi muncul pelan-pelan mall. Jadi dulu ada pasar impres juga pasar yang selalu hidup, dan ini ada juga di Aceh hari ini, dan di beberapa ibu kota kabupaten ada dikenal dengan konsep pasar impres. Kemudian muncullah mall. Mall ini akhirnya membuat konsep orang pergi ke mall itu adalah bukan lagi untuk berbelanja, bukan hanya untuk berbelanja, tapi untuk cuci mata, untuk sightseeing, jalan-jalan. Kemudian orang ke mall itu seperti berwisata. Jadi kalau ke pasar kita biasanya melihat ada nuansa-nuansa ya kampung, ya ada bau A, bau B, bau C, dan tanahnya agak seperti itu. Tapi orang ke mall itu kemudian terjadi proses pengelasan kelas. Jadi orang yang ke mall itu orang dari A, orang yang ke pasar-pasar tradisional itu hanya dari kelas B, dan akhirnya terjadi proses bagi bahwasanya mall atau pasaraya itu menjadi tempat tidak hanya sebagai tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi, juga bisa menjadi tempat untuk wisata. Kemudian di sana juga tempat nongkrong, tempat hal-hal lain, dan bahkan kemudian terjadi proses integrated. Jadi semua fasilitas disediakan dalam satu gedung. Jadi ketika orang masuk ke ruang tersebut, maka dia bisa menyelesaikan segala hal, segala keperluan, dan disitulah muncul kenyamanan. Bahkan orang tidak perlu lagi membawa uang, karena di sana sudah ada memakai kartu kredit atau kartu debit, ada ATM. Jadi pasar yang tadi super duper yang agak ya gimana, kemudian berubah menjadi pasar yang seperti yang kita lihat hari ini di mall, itu kemudian menciptakan sebuah perubahan sosial dalam masyarakat kita. Sama seperti tadi proses perubahan ketika orang pergi ke warung kopi yang awalnya adalah hanya untuk transit, kemudian sekarang berubah menjadi tempat bekerja, tempat lobby, tempat menggalang massa, tempat mencari informasi, tempat wartawan membuat berita. Dan itu perubahan inilah yang kita sebut bagaimana kemudian ruang-ruang dalam masyarakat itu terus berubah. Bahkan kalau kita lihat hari ini, dulu orang yang memakai kendaraan atau jenis kendaraan sepeda motor atau mobil itu kita harus merayu penjualnya supaya dia memberikan kepada kita, meyakinkan. Tetapi sekarang sebaliknya, begitu kita datang ke beberapa tempat jual A atau B, terutama kendaraan atau vehicles, maka ya mereka akan mengantar ke depan rumah kita. Nah, proses-proses perubahan ruang dalam masyarakat ini sebenarnya menjadi begitu penting buat adik-adik ketika memahami bagaimana ketika ada ruang yang berubah, maka berubah juga dalam cara pandang masyarakat. Misalnya, orang tidak punya suntuk di rumah, ayo ke mall. Orang tidak tahu mengapain, ayo kita ke super mall A atau ke tempat pasaraya B. Jadi dulu orang berpikir tidak ada konsep jalan-jalan ke mall. Tetapi hari ini jalan-jalan ke mall itu menjadi sebuah bagian. Makanya ketika terjadi COVID-19 ini, ada sebuah sekat ruang yang dilakukan secara kekuasaan. Jadi negara membatasi masyarakat untuk bergerak. Kemudian yang tadinya mereka bisa masuk ke ruang, muncullah sebuah ruang baru dalam masyarakat kita, yaitu ruang maya. Yang tadi saya katakan ini yang menyebabkan sekarang pergeseran ruang dari ruang keluarga, ruang publik, kemudian berubah ke ruang maya. Jadi ketika ruang maya ini hadir,
maka masyarakat pun ikut beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, perubahan ruang privasi ke ruang maya, kemudian ruang keluarga ke ruang publik, kemudian ruang maya menjadi begitu penting dalam kehidupan masyarakat hari ini, itu membuktikan bahwasanya ada sebuah pergeseran. Pergeseran ini ada apa? Pergeseran di mana teknologi yang itu menjadi sebuah trigger perubahan masyarakat ini telah, kalau saya boleh sedikit lebarkan, telah memperlebar ruang yang tadi ruang keluarga, ruang publik, kemudian ke arah ruang maya. Dan ruang maya ini menciptakan hal-hal baru. Kalau boleh saya sebutkan di sini, apa yang kemudian ruang maya tawarkan ke kita? Ruang maya menawarkan sekian perubahan. Perubahan pertama adalah perubahan dalam cara kita berpikir. Kemudian ruang maya juga merubah cara kita melihat kedirian kita. Orang terlalu terobsesi untuk mengekspos bagian-bagian tubuhnya ke ruang publik, tetapi dia ada di ruang private, di mana misalnya orang di ruang kamarnya dia mengekspos tubuh dia, mengekspos badan-badan dia, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang disebut dengan reputasi. Jadi art of reputation. Jadi ruang maya kemudian menyebabkan orang dia melakukan sesuatu di ruang publik, kemudian dia mengekspos ke ruang maya, dan dia tidak merasa itu sebagian dari memalukan karena dia mengekspos ya wilayah-wilayah privasi dia ke publik, karena dia melakukannya di ruang privasi. Jadi tetapi tujuannya bukan untuk tadi saya katakan ingin dilihat di depan mata, tapi ingin mendongkrak reputasi seseorang. Nanti ada sebuah istilah sekarang yaitu art of reputation, jadi seni dalam reputasi. Kemudian perubahan teknologi terkait dengan ruang maya juga menciptakan perubahan pada soul, atau kita sebut dengan kesadaran jiwa manusia. Dan itu yang saya kupas dalam buku saya Masa Depan Dunia, bagaimana teknologi yang menciptakan ruang maya ini kemudian merubah pikiran, merubah body orang, mengekspos, kemudian juga merubah soul, rekayasa kesadaran. Jadi ketika perubahan tiga hal ini di ruang maya diciptakan secara simultan, maka akan muncul sebuah jenis manusia baru. Jadi ini amat menarik dilihat dari perspektif ilmu sosial. Ketika ada COVID-19, segala hal dilakukan melalui virtual, melalui alam maya, dan kita tidak tahu jika ini terjadi setahun atau 2 tahun, apa yang akan terjadi pada diri manusia, atau apa yang akan terjadi pada proses reproduksi kesadaran manusia ketika mereka berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan seseorang di luar sana, tidak lagi langsung tetapi dengan melalui sistem daring atau internet. Nah, inilah satu dampak dari, ya kalau saya baca dalam satu karya disebutkan tentang dampak biotech dan infotech. Jadi bioteknologi dan infoteknologi. Kemudian ruang maya juga menciptakan apa yang disebut kill profession but not the job. Jadi ruang maya menciptakan sebuah lapangan kerja baru. Kemudian banyak yang telah menghancurkan profesi-profesi lama. Jadi ini yang perlu dilihat oleh adik-adik ketika ingin masuk dan mempelajari ruang maya itu. Apa bentuk pekerjaan new job, kemudian new profession, profesi baru yang muncul apa, kemudian new opportunity, apa kesempatan baru. Jadi hari ini misalnya dengan hadirnya ruang maya, orang tidak lagi peduli atau tidak begitu penting kuliah, karena seseorang yang mendapatkan penghasilan jutaan,
kemudian orang mendapatkan penghasilan miliaran melalui media sosial, bagi dia tidak penting lagi untuk belajar untuk menjadi seorang sarjana, karena dia menganggap terlalu lama investasi dalam pendidikan membuat seseorang itu menjadi dikatakan dengan definisi sukses. Nah, ini yang menciptakan kemudian ruang maya, menciptakan virtuals atau digital state. Jadi ruang maya itu menciptakan sebuah ruang baru, sebuah kedaulatan baru, sebuah horizon baru dalam kehidupan kita. Dan ini yang jika ini terus terjadi bisa menciptakan sebuah peradaban baru. Jadi yang tadi saya ceritakan tadi, ruang keluarga, ruang publik, kemudian ruang maya itu bisa semua dimayakan, maka kita akan berada pada sebuah tingkat atau perkembangan manusia di mana kemudian orang mengatakan dengan istilah big data. Mungkin sudah banyak kajian tentang big data tersebut, tetapi apa kemudian dampak dari ruang maya big data pada persoalan sosial yang hari ini misalnya kita hadapi COVID-19? Kemudian apa dampak big data itu pada ekonomi, kemudian big data itu pada situasi politik. Hari ini orang boleh mengucapkan apapun, kemudian skeptis, kemudian banyak sekali yang kita di booming informasi ke dalam alam pikiran kita, sehingga kita berulang-ulang saya katakan bahwasanya information not for rational but information is for emotional. Jadi kemudian ada lagi apa dampaknya bagi security, keamanan. Kemudian bagaimana kemudian big data ini dalam ruang maya menciptakan digital dictatorship. Dan ini sudah banyak mungkin sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana diktator digital muncul hari ini di beberapa negara yang kita rasakan hari ini, di mana negara, di mana siapapun bisa mengontrol kita, melakukan proses surveillance kepada kita, dan kemudian data kita bisa dijadikan sebagai sebuah ladang bagi mereka yang dapat menguntungkan. Kemudian siapa yang kuat menguasai data dalam ruang maya. Jadi kalau Anda hari ini belajar tentang ruang yang tadi saya katakan, ini ada ruang private, ruang public, ruang keluarga, kemudian ruang maya, dan ini ruang maya menciptakan sebuah kesadaran baru, alam pikir baru, maka ya ini menjadi sebuah agenda baru bagi adik-adik yang mempelajari ilmu sosial dan juga yang mempelajari tentang bagaimana bentuk ruang pemikiran hari ini. Ini saya rasa poin penting dari diskusi kita pada hari ini tentang perubahan ruang dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi yang penting diingat adalah sekarang bagaimana perubahan ruang tadi, yang dari private, kemudian ruang keluarga, kemudian ruang publik yang tadi saya ceritakan, mall, kemudian warung kopi, kemudian ya di Banda Aceh sekarang kita sedang booming dengan makanan-makanan atau minuman dengan nama bahasa asing, kemudian makanan-makanan dengan nama dari negara atau provinsi lain yang masuk ke Aceh, sehingga identitas makanan lokal semakin tergerus. Maka inilah yang kita rasakan hari ini. Dan pertanyaan terakhir dari kajian kita adalah siapa yang mengontrol ruang tersebut? Siapa yang bisa masuk untuk hadir dalam mengontrol perubahan ruang ini? Apa dan bagaimana bentuk sikap kita sebagai manusia yang hadir dalam sebuah ruang baru ini? Saya tinggalkan beberapa pertanyaan kepada adik-adik. Nanti silahkan didiskusikan, silahkan dipikirkan, terutama buat adik-adik yang memikirkan bagaimana perubahan dan terkadang susah untuk mengambil hal yang lama, kemudian melihat hal baru pun mau diambil kok ternyata cepat sekali. Dan saya rasa kegelisahan Anda itu menunjukkan bahwasanya Anda sedang berpikir dan Anda memang sedang menuju kepada sebuah perubahan. Demikian diskusi kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, komentar, silahkan disampaikan di sini, atau juga bisa ke nomor saya atau nomor kontak saya
atau email saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.